Saya sudah siara hidupmu di dunia, diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya. Santa Maria, Assumpta, salam bundaku, bunda surgawi yang dipilih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau perkenankan untuk mengenal lebih dekat dengan sosok Bunda Maria, perawan dan Bunda Tuhan kami, Yesus Kristus. Tambahkanlah iman kami akan Dikau melalui keteladanan hidup Bunda Maria yang peka dan setia akan kebutuhan kami anak-anaknya. Berikanlah kami kemampuan untuk dapat menghidupi hidup Bunda Maria di dalam kehidupan kami setiap hari, agar hidup kami dapat menjadi pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave, Ave Maria. Sebelum kita pulang, mari kita mohon perlindungan dari Bunda Maria untuk perjalanan dan istirahat kita pada malam ini. Hendak berlindung dan berlindungnya Santa Bunda Allah, kami datang berlari kepadamu. Janganlah kiranya tolak akan permintaan kami dalam kesusahan kami, hanya luputkanlah kami selalu dari segala bahaya. Ya perawan mulia yang terberkati, ingatlah ya Maria, perawan yang amat baik, bahwa belum pernah didengar, maka seorang yang berlindung padamu, meminta bantuanmu dan mohon supayangmu sudah kau tinggalkan olehmu juga. Ya Bunda segala perawan, ya Bunda kepadamu berlari aku, digerakkan oleh harapanmu sedemikian itu. Kepadamu aku datang di hadapanmu, aku seorang berdosa,
berdiri seraya mengadu. Ya Bunda kalimat, jangan maafkan perkataanku, hanya serta berkasihan, dengarkanlah tandaku dan luluskan permintaanku. Amin. Harapan hati dan doa-doa kita, harapan hati dan doa keluarga, KBG dan lingkungan, serta paroki kita, terutama doa kita untuk kesuksesan pembangunan gereja paroki, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, dengan ini siarah kita pada malam hari ini bersama Bunda Maria dan pengantaran Arca Bunda ke lingkungan Santa Maria Assunta telah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Kami datang padamu Maria, kalau iman menjadi goyang, dalam hikam kami menambah, hidup agama jadilah saksi. Kami datang padamu Maria, makan jana tempat lindungan, bejana suci muara iman. Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, arahkanlah pandangan kami pada Yesus Putramu, yang menjadi hamba-Mu dan melaksanakan segala kehendak-Mu. Curahkanlah roh-Nya kepada kami, agar kami dapat mengikuti jejak-Nya dengan setia. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantara kami, yang berhidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban silih, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berkehendak meremukkan hamba-Nya dengan kesakitan. Tetapi apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu, ya Tuhan. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu,
pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka, baiklah kita teguh berpegang kepada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap engkau mengabulkan satu permohonan kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki berbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Sanggupkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang harus diterima?" Jawab mereka, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Saudara-saudari, betapa indahnya membaca Injil ini. Indahnya bagaimana? Indahnya ialah salah mengerti. Saya katakan indah karena apa? Ada salah pengertian. Dua murid salah mengerti tentang apa yang dimaksudkan oleh Yesus atau tentang apa yang Yesus buat dan tentang apa jadinya si Yesus. Mereka salah mengerti. Jadi ini cerita tentang murid yang salah mengerti. Dua murid ini termasuk dua orang dari 12 orang yang dekat dengan Yesus dan mengikuti kemanapun dia pergi. Menyaksikan apa yang dia buat, menyaksikan pengajarannya yang luar biasa, menyaksikan mujizat-mujizatnya. Bayangkan 5 roti dan 2 ikan kasih makan 5.000 orang laki-laki, belum anak-anak, belum yang dari asrama Santo Yusuf misalnya, belum lagi yang dari Lamene punya sekolah, kumpul semua kali 3 saja sudah 15.000. Betapa istimewa Yesus itu. Yesus yang pintar dan cerdas bisa mengcounter, melawan, menghadapi keberatan-keberatan dan protes-protes dari ahli-ahli Taurat, dari orang Farisi, dan dari para imam. Yesus yang berani menegur orang yang berbuat salah. Tetapi Yesus yang dekat dengan orang miskin, dengan yang tersisih, kaum perempuan yang dianggap tidak ada apa-apanya di tanah Palestina. Yesus yang memperhatikan orang-orang yang harus dibuang ke tempat sampah
seperti orang kusta yang harus dibuang ke suatu tempat khusus di Yerusalem yang disebut Gehenna, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia neraka. Orang kusta sudah dibuang ke dalam neraka ketika mereka masih hidup, tapi Yesus mengangkat harga diri mereka. Yesus yang memberitakan kerajaan Allah. Dalam Injil Markus di bab 1 ayat 1 dia katakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan para murid termasuk si Yohanes dan Yakobus itu yang mendengar, dia bilang, aha, Yesus akan ini orang yang pas untuk mendirikan kerajaan Allah. Dan pada waktu itu memang kerajaan. Meja perjamuan suci, persembahan roti yang murni, kepada sirik penuh dosa, memutih hati penuh noda, bawakanlah roti serta air anggur ke meja perjamuan suci, persembahkanlah jiwa serta raga bagi Kristus korban yang murni. Datang padamu bawa korban. Dikata anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Dengan demikian kami hidup sebagai saudara satu sama lain dan berkenan di hatimu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Bunda Maria supaya mempersiapkan tangguh di depan itu. Kita semua menghantarnya ke sana. Dan dalam perjalanan itu sangat diharapkan supaya kita berdoa dan bernyanyi. Ke sana baru kembali ke sini.
Ya. Silakan masing-masing anak sekolah. Termasuk Maria